Nah, Dok, aku mau nanya, kalau kayak gitu, apakah Dokter Terawan masih bisa praktek? Karena kan udah dipecat nih dari ID. Dokter Terawan ini sebetulnya dia masih memiliki semuanya. Pertama, dia memiliki yang disebut ijazah. Dia gelar sebagai seorang punya keahlian melakukan pacemaker, namanya cardiac intervention. Dari situ saya belum puas. Ternyata jantung itu berdetak sendiri. Kenapa sih? Kepoan, Dok. Jantungnya berdetak sendiri, kenapa? Walaupun dicopot dari badannya. Iya. Dokter kepo. Kepo kenapa jantung berdetak sendiri, guys? Nanti kamu berasal dari selnya apa? Buatan atau yang rekayasa dari perusahaan mana? Ini investasi yang sangat mahal di masa depan. Masya Allah. Kalau kita misalnya, saya mau ada masalah di pankreas saya atau masalah ini, saya mau bayar berapa saja. Yang penting saya dapat kembali, saya punya kehidupan. Sehingga ini investasi yang sangat mahal. Tiba-tiba dokter ada di Indonesia dan menjadi konsultan. Nah, ini kisah ceritanya Pak Jokowi bicara apa nih? Sebetulnya simple yang Pak Jokowi pinginkan sebetulnya. Saya ditugaskan untuk memimpin Konsul Kedokteran Indonesia. Oke. Konsul Kedokteran Indonesia itu adalah lembaga negara, langsung dibawa presiden. Ah gitu. Yeah. Apa bedanya dengan ID? Kalau Ikatan Dokter Indonesia itu organisasi masyarakat, organisasi profesi. Kalau Konsul Kedokteran Indonesia itu lembaga negara. Lembaga negaranya bagaimana? Dia terbentuk atas dasar undang-undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004. Jadi 18 tahun yang lalu undang-undang itu dibuat. Oh, mas sudah lama berarti ya? Nah, Konsul Kedokteran Indonesia periode pertama dilantik oleh SBY pada periode itu, yaitu tahun 2005. Jadi kami sudah periode keempat karena masa jabatannya gitu. 5 tahun. Kenapa Konsul Kedokteran itu penting sekali? Karena dia regulator tertinggi untuk praktek kedokteran. Oh, jadi yang nandatanganin semua ijazah dokter? Semua yang tanda tanganin yang disebut dengan STR. Kalau ijazah kan ditandatangani oleh rektor dan dekan. Ya, kampus yang mengeluarkan. Tapi itu baru sebatas pengakuan sebagai sarjana. Sarjana punya keilmuan di bidang itu. Tapi untuk bisa berpraktek, pengakuan kompetensi, pengakuan profesi, kemampuan, kapasitas untuk melakukan itu atas nama negara, itu keluarnya namanya surat tanda registrasi (STR), dan itu menjadi tanggung jawabnya negara, yaitu Konsul Kedokteran Indonesia. Jadi ada tiga peran utamanya itu Konsul Kedokteran Indonesia. Pertama, yaitu registrasi tadi. Dia seluruh dokter se-Indonesia, kalau dia mau berpraktek berdasarkan undang-undang tadi, artinya kalau dia tidak berpraktek berdasarkan undang-undang kan kriminal. Jadi dia harus berpraktek berdasarkan undang-undang. Harus ada surat tanda registrasinya, namanya STR-nya. Tadi satu. Harus diakui oleh negara. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang dokter dalam konteks pendidikannya, kan untuk mendapatkan ilmu kedokterannya kan dia harus belajar di Fakultas Kedokteran. Nah, lembaga negara yang berhak dan bertanggung jawab menentukan standar pendidikan, rekognisi, rekomendasi pembukaan dan penutupan Fakultas Kedokteran itu Konsul Kedokteran Indonesia. Oh, gitu. Kemudian yang ketiga, aspek pembinaan. Seluruh dokter di Indonesia yang jumlahnya hampir 200 dan dokter gigi yang jumlahnya hampir 260.000 lebih. Banyak, ya? Itu pembinaannya, apakah dia bekerja di klinik pribadi, apa dia kerja di rumah sakit, apa dia kerja
di hospital, apa dia kerja di rumah sakit kecil atau besar dan sebagainya, itu dalam pantauan dan pembinaan Konsil Kedokteran Indonesia. Tiga hal itu yang menurut undang-undang ini merupakan selain wewenang, fungsi dan tugasnya. Jadi lembaga ini sebetulnya sangat powerful. Sebenarnya ya, tapi memang lebih dikenal tuh ID tadi ya. Ya mungkin karena ID kan sudah sejak Indonesia merdeka, 1 tahun setelah merdeka kan sudah ada lembaganya kan. Sementara Konsil Kedokteran Indonesia baru keluar atas dasar undang-undang tahun 2004 dan 2005 baru anggotanya disahkan. Jadi wajar. Nah, Dok, aku mau nanya kalau kayak gitu, apakah Dokter Terawan masih bisa praktek? Karena kan udah dipecat nih dari ID. Ya, bicara tentang Dokter Terawan. Dokter Terawan ini sebetulnya dia masih memiliki semuanya. Pertama, dia memiliki yang disebut ijazah. Yang kedua, dia masih memiliki sertifikat kompetensi. Kompeten sebagai seorang dokter radiologi. Yang ketiga, Dokter Terawan masih memiliki surat tanda registrasi dari negara. Berdasarkan semuanya itu, Dokter Terawan masih berhak melaksanakan prakteknya. Oh, tapi tidak masuk ke dalam ID lagi, itu nggak apa-apa? Ya kan kalau hubungannya dengan ID kan itu urusan keanggotaan, itu urusan organisasi. Oh, jadi tidak ada hubungannya organisasi dengan praktek. Oh, jadi dalam persepsi saya tuh begitu dikeluarkan dari ID, Dokter Terawan tuh udah nggak boleh praktek lagi dalam, ya maksudnya orang awam ya. Yang bisa membuat orang tidak praktek lagi 2 hal. Apa tuh? Pertama, tidak kompeten lagi. Tidak kompeten lagi itu artinya dengan tidak memiliki surat tanda registrasi. Oh, justru kalau tidak dikonsil masalah. Yang kedua, sudah pensiun kalau dia sudah meninggal kan. Karena seorang dokter itu long life services. Nah, jadi sampai sekarang surat izin prakteknya masih berlaku. Jadi dia masih praktek. Surat izin prakteknya itu dikeluarkan oleh konsil tadi? Nah, itu kalau surat izin praktek itu pemerintah daerah di mana dia praktek. Dinas Kesehatan namanya. Oh, jadi kalau kayak gitu misalnya Dokter Terawan sekarang ini ada misalnya bukan di Jakarta, pindah nih misalnya ke Dokter Terawan di mana sih? Di Jakarta kan? Ya, Jakarta. Dan Jakarta merilis itu nggak masalah gitu kan? Ya nggak apa-apa. Oh, oke. Hai Dokter Terawan. Hai. Ya harusnya juga bisa damai-damai aja ya. Maksudnya ya saya menghormatilah sama profesi apapun itu gitu kan. Yeah. ID juga saya hormatin gitu. Dokter Terawan juga saya hormatin. Apa lagi? Dari Konsil Kedokteran sebetulnya berharap damai-damai saja. Iya, karena Dokter Terawan kan juga melakukan gebrakan ya, gebrakan-gebrakan, ada penelitian-penelitian yang beliau lakukan luar biasa. Nah, kita kembali lagi nih ke dokter. Berarti dokter bisa sampai seperti ini sebenarnya kecilnya tuh pengen jadi apa sih? Oke. Bisanya jauh banget gitu loh. Itu apa yang terjadi dengan dokter kecil? Nah, begini. Ceritanya gimana sih? Ceritain dong sama aku supaya menyemangati anak-anak se-Indonesia nih. Sebetulnya kakek saya, bapak saya itu pingin saya jadi tentara. Oh iya? Masuk Akabri, Taruna Akabri kan, terus setelah itu jadi jenderal. Begitu pikirannya karena kakek kami kan brigadir jenderal. Oh ya, gitu. Beliau pingin saya seperti itu. Maka namanya Taruna. Oh my God. Tapi dalam kenyataannya saya sangat terharu sebetulnya. Waktu saya SMP, masih SMP kelas 1 itu, di daerah Panakukang itu terjadi banjir bandang. Waktu itu desa itu cuma ada 1 dokter puskesmas. Akibat dari banjir, banyak yang diare, banyak yang sakit. Ya kan, karena airnya kotor dan macam-macam lah. Dokter ini bekerja hampir 24 jam dan dia tidak pikirin mau digaji, dibayar berapa. Iya, di situ langsung muncul imajinasi saya, mulia sekali jadi dokter. Dan sejak itulah saya berjuang secara maksimal untuk bisa menjadi dokter. Nah, terus kan dapat pertentangan dong dari orang tua, pengen jadi jenderal nih, tiba-tiba jadi dokter. Pertentangannya ada dong, kakek ya. Iya, kakek. Nah, akhirnya kakek bilang apa? Tiba-tiba keinginan aku menjadi dokter aja. Kan itu
Jadi dokter kan nanti 6 tahun kemudian jadinya kan. Jadi beliau nggak masuk tahu. ke fakultas kedokteran kan. Ya, berarti beliau nggak Nah, tahu. pas masuk fakultas kedokteran, saya ternyata waktu itu disebut dengan PMDK, penelusuran bakat. Jadi saya lulus masuk fakultas kedokteran tanpa tes. Wow. Bahkan diundang. Oh gitu. Kenapa diundang? Karena saya ranking umum selalu kan di SMA saya waktu itu. Jadi Udah kelihatan cikal bakalnya pintar ya. serius belajar. Oh oke. Jadi dokter menyatakan ini menarik ya. Tidak menyatakan bahwa pinter, enggak, tapi saya serius belajar, jadi fokus gitu. Ya betul. Jadi itu kuncinya ya guys. Kalau kamu misalnya menginginkan sesuatu, kamu fokus. Yang pertentangan justru waktu saya masuk fakultas kedokteran, karena saya lulus bebas tes masuk fakultas kedokteran Unhas. Bebas tes. Terus pada waktu saat bersamaan, saya juga lulus untuk kegiatan BPPT untuk ngambil pendidikan di luar negeri di bidang bioteknologi di Jepang. Waktu itu Habibie kan punya program. Jadi itu pertentangannya di situ. Antara mau masuk fakultas kedokteran atau ngambil ini kesempatan ke luar negeri. Akhirnya? Nah, saya ketemu sama ibu saya. Justru ibu saya bilang begini, ambil aja nak jadi dokter. Kalau ke luar negeri itu bisa suatu ketika. Tapi akhirnya seredam keinginan saya ke Jepang waktu itu. Saya jadi dokter. Tinggalnya di luar negeri sekarang, Masya Allah. Kata-kata ibu ya, pokoknya dengerin apa kalau ibu ngomong ya. Iya, ibu jadi akhirnya buktinya ibu itu saya jadi dokter dan saya tinggal di luar negeri. Itu kan lihat jadi, tuh. Betul. Dan ke Jepang juga kan ternyata. Saya ke Jepang juga. Nah oke. Nah itu abis dari dokter itu bisa berangkat ke Jepang tuh karena? Oh begini, setelah dari Makassar, saya lanjut pendidikan farmakologi saya di Universitas Indonesia di kedokteran UI kan. Farmakologi. Kenapa dokter tertarik itu? Karena sejak lama saya di Unhas itu saya jadi asisten luar biasa laboratorium farmakologi. Jadi menggeluti farmakologi memang sejak lama. Enggak, kenapa jadi asisten luar biasa? Emang apa yang telah dokter lakukan? Asisten dosen namanya. Iya, artinya asdosnya itu kenapa luar biasa? Karena terlalu cerdas. Enggak, bahasanya begitu. Oh, oke. Saya kira karena terlalu cerdas melebihi dokternya. Jadi, ngambil farmakologi. Saya asisten dosen kan sejak tahun 93 ya, 1993. Jadi sudah lama sekali menggeluti farmakologi. Terus oleh karena itu makanya saya lanjut ke bidang farmakologi. Nah, di UI. Iya. Nah, dari situ lulus farmakologi, ada 2 riset saya untuk farmakologi. Kan farmakologi luas, semua jenis penyakit ya. Obat-obatnya kan dipelajari. Nah, setelah itu saya memperdalam 2 hal, yaitu obat-obatan yang berhubungan dengan obat-obat neurotropik atau obat-obat yang berhubungan dengan sistem saraf dan obat-obat yang berhubungan dengan kardiovaskuler atau jantung. Oleh karena itu, tesis saya dalam hal menyelesaikannya itu saya diuji di Fakultas Kedokteran tapi di Rumah Sakit Harapan Kita. Karena stasi saya di Rumah Sakit Harapan Kita kan. Karena kardiovaskuler. Iya, karena obat-obat jantung kan. Oh, oke. Nah, terus dari sana Nah, berdasarkan itu juga saya juga menjadi staf Badan POM untuk evaluasi obat jadi. Jadi jabatan saya di Badan POM itu tahun 2000 ya. Itu adalah sebagai koordinator evaluator obat jadi. Wow. Kenapa? Karena satu-satunya seorang dokter yang farmakolog di situ. Jadi saya dibutuhkan. Nah, berdasarkan itu riset-riset saya apply beasiswa ke Jepang. Ke Jepang waktu itu banyak yang ternyata apply. Tapi dibatasi usianya kan maksimal 35. Terus namanya Mombu Kagaguso. Membuka Gaguso itu bahasa Indonesianya adalah Kementerian Pendidikan Teknologi Sains Jepang. Dan disitulah saya mendapatkan beasiswa itu dari 3.000 pendaftar yang lulus cuma 30 orang kan, 1%. Saya nomor urut 19. Jadi saya masuk ke Jepang. Pinter banget sih, udah nggak ngerti saya. Terus. Masuk ke Jepang itu
beasiswa alasannya sebetulnya karena kita dibiayai dan belajarnya tentang apa? Sudah belajar obat-obat jantung, belajar tentang penyakit jantung di sana. Kalian di sana. Iya kan? Dan lakukan riset-riset hubungannya dengan penyakit jantung. Teknologinya bagus banget dong ya kalau di sana. Dan saya double degree di sana karena selain PhD-nya, jadi saya mulai dari jam 7.30 pagi sampai jam 2 siang, saya selalu di ruang pasien atau di ruang bedah bersama pembimbing utama saya. Terus kalau mulai jam 3 sore sampai tengah malam melakukan riset di laboratorium. Oh my God, nah, kehidupan. Dok, kamu nggak ada ke mall gitu, nggak ada ya? Ada juga dong, ada ke mall. Oh my God. Ya kan, sambil begitu. Sampai tengah malam guys, sudah nggak ngerti, belajar loh, itu belajar. Sambil begitulah kita menemukan model terapi yang kita sebut dengan Principle of Gene and Cell Therapy for Cardiomyopathy. Itu disertasi saya di Jepang itu. Di Jepang. Jadi dan setelah itu saya lanjut ke Italia. Setelah tuntas di Jepang, saya Italia memperdalam namanya cardiac intervention, advanced cardiac intervensi, pasang alat pacu jantung, kateterisasi dan sebagainya itu di Bologna University Jepang. Oh di ini di Italia ya. Di Italia. Itu bukan pengeluar pasta ya? Oh, pasta banyak di situ. Enak sekali spaghettinya, aduh. Ciao. Orang bilang kalau sudah bahasakan di sana, ciao. Artinya sudah nikmat sekali. Terima kasih gitu. Kan itu kan Bolonya emang terkenal gitu. Setahu saya nggak tahu kalau pemasangan kateter juga jago di situ. Iya, saya dari kampus yang namanya Bologna yang kan? Rumah saya ini sudah 1000 tahun lebih. Oh. Jadi kata asal alumni itu berasal dari Bologna, dari itu karena itu dia universitas ini resmi sejak tahun 1008. Oh, oke. 1008. Oh my God, lama banget. Kita tahun berapa sekarang? 2022. Berarti ini sudah 1000 tahun lebih. Jadi istilah alma mater itu asalnya dari situ. Oh gitu. Dan saya sekolah di situ. Saya menuntut ilmu di situ. Keren. Ya, close. Pokoknya saya berasa di ruang kuliah, tau nggak? Kalian nggak ngeliat apa saya tadi nyatet gitu. Berasa kuliah nih beneran. Terus dari situ dok, dari Italia terus kemana? Apa ya dokter? Dapat gelar apa dok? Ya, gelar sebagai seorang punya keahlian melakukan pacemaker, namanya cardiac intervention. Oke, terus dari situ dokter akhirnya? Nah, dari situ saya belum puas. Ternyata jantung itu berdetak sendiri. Kenapa sih? Kepoan dok. Jantungnya berdetak sendiri, kenapa? Walaupun dicopot dari badannya. Iya. Itu ternyata karena ada koneksinya dengan ada yang disebut dengan sistem saraf khusus yang disebut dengan parasimpatik nervus vagus kan. Nervus vagus itu membuat sampai ke Purkinje itu bisa membuat di autonomic system. Saya mau pelajari itu gimana mekanismenya. Iya, mekanismenya, makanya saya lanjut ke Amerika. Dokter kepo kenapa jantung berdetak sendiri guys. Atas dasar itu beliau lanjut lagi berangkat ke Amerika. Oke. Sekitar. Kalau nggak dituntasin perasaannya apa dok? Oh, tidak tuntas, tidak certified, uncertified. Uncertified. Oke, that's why is the reason. Ya, saya punya lihat koneksinya itu berada pada sistem ion channel spesial namanya. Potassium channel. Jadi iya gimana dok? Kita awalnya agak bingung. Kita boleh nggak jelasin bahasanya? Bingung kan? Gimana jelasin? Maksudnya kenapa jantung berdetak sendiri? Yang paling penting saya mau jelasin itu sampai kenapa seorang ahli jantung yang backgroundnya farmakologi kok ingin masuk ke bidang neuroscience. Kan begitu kan? Iya benar. Apa kaitannya antara dari jantung ke sana? Ya karena ternyata pusat untuk lakukan riset itu yang memang ada di pusat saraf itu. Namanya University of California at Irvine, Interdisciplinary of Neuroscience. Disitulah saya belajar. Oke. Wow. Terus ternyata dokter menemukan kenapa jantung berdetak itu kenapa? Nah,
Jantung berdetak itu karena itu yang saya lihat tadi, karena secara spesifik pada kita punya yang disebut dengan brain stem atau batang otak kita. Di batang otak kita itu ada 12 jenis saraf yang terkoneksi. Mulai dari saraf nomor 1 yang disebut olfaktori, penglihatan, sampai dengan saraf nomor 12. Nah, ada saraf nomor 10 itu yang disebut nervus vagus itu, dia mempersarapi sistem organ yang ada di dalam dada dan perut kita, pernapasan, jantung, pencernaan dan sebagainya. Dari sistem persarapan itu keluar sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Dan dari sistem saraf itu keluar Purkinje system. Purkinje system itu ada ion channel yang spesifik yang disebut di situ adalah potassium channel dan calcium channel. Disitulah mengolah bagaimana ada katup terbuka dan tertutup channelnya itu, sehingga menimbulkan reaksi yang disebut dengan reaksi contractility, jantung berkontraksi atau jantung berrelaksasi. Itulah yang membuat jantung berdetak secara otomatis. Nah, oke. Jadi bukan kami menumbuhkan, tapi akhirnya terjawab kegelisahan kami. Saking keponya emang ilmu pengetahuan ya kan. Bisa nggak dokter jawab nih gini? Kenapa pada saat jantung itu dikatakanlah ini transplant jantung ya dok? Kita melakukan transplant jantung atau orang melakukan transplant jantung nih di bedah jantung orang gitu kan, diambil dari jantung orang tersebut dipindahkan ke jantung orang lain. Nah itu kok jantung masih bisa bertahan lepas dari tubuhnya berapa jam? 2 jam ya kalau nggak salah. Nah, saya mau cerita begini tentang transplantasi ya. Yang jelas sejak tahun 1960-an transplantasi yang pertama yang berhasil itu transplantasi ginjal. Iya kan? Itu disebut transplantasi organ. Oke. Ada transplantasi mata. Mata bukan organ matanya, cuma kornea saja. Kornea, benar. Terus ada transplantasi jantung, pankreas, ada transplantasi hati, ada transplantasi paru, ada transplantasi jantung. Yang namanya transplantasi organ. Organ itu artinya bagian organ tubuh kita ya. Nah, tapi setelah itu berkembang disebut transplantasi jaringan. Apa bedanya organ dengan jaringan? Kalau jaringan itu misalnya jaringan kulit, jaringan rambut, jaringan tulang. Itu berkembang transplantasi berikutnya yang disebut transplantasi jaringan. Kalau orang tiba-tiba kecelakaan mukanya bopeng kan, diambil dari paha, dibuat tempel. Itu jaringan, bukan organ. Nah, dengan teknologi berkembang, kemajuan teknologi sel, ilmu yang berkembang sangat luas, yang saya dalami yaitu terapi selnya ya. Ada yang disebut dengan transplantasi sel. Jadi dia mengecil lagi, bukan lagi organ, bukan lagi jaringan, tetapi selnya. Sel tubuh kita itu puluhan triliun di tubuh kita. Jadi yang membentuk tubuh kita ini sel-sel, kayak rumah kan dibentuk ada batu bata. Batu batanya tubuh kita itu adalah sel. Nah, selnya macam-macam, dan sel punca atau sel stem cell itu adalah sel awal yang bisa dijadikan, karena memang kita semuanya berasal dari satu sel kan. Sebagian selnya, spermanya bapak kita, sel ovumnya ibu kita, terus bersatu menjadi satu sel. Setelah satu sel ini tumbuh dan berkembang, kan begitu. Jadi sel kita itu, kita berharap bagaimana transplantasi sel ini bisa membantu berbagai pengobatan tubuh yang lain. Maka berkembanglah terapi-terapi stem cell, terapi sel terapi. Dan kita harapkan prinsip terapi sel itu adalah transplantasi sebetulnya, cangkok. Jadi kenapa puluhan tahun atau ratusan tahun yang lalu organ yang berbeda dari jenis tubuh yang berbeda selalu gagal? Nah, kenapa? Ya karena jenis selnya beda. Okay. Nah,
kalau mau berhasil transplantasi sel itu harus berasal dari manusia. Jadi kalau misalnya saya juga mau kritikin, biasa ada promosi stem cell dari domba, dari apa, itu tidak bisa karena itu adalah transplantasi jaringan. Dari DNA diambil dari nian DNA nggak bisa ya? Maksudnya dari domba. Dari domba sama ikan kalau misalnya ini. Itu tidak mungkin, itu sama aja seperti makanan, sebetulnya protein. Ah ya, salah dong sama yang kita Jadi pakai skincare. terapi stem cell yang menggunakan hal-hal seperti itu mempromosikan stem cell itu yang saya bilang tadi, nanti jadi korban iklan. Iya benar, Korban promosi. Jadi itu hanya bahasa iklan maksud dok ya? Iya, secara saintifik nggak mungkin kan jadi stem cell atau terapi sel dari perkembangan transplantasi sel itu. Jadi ada orang-orang tertentu bisa diambil dari organ tubuhnya sendiri terus diperkembangkan. Sekarang masih dalam penelitian. Terus dari selnya itu, stem cell dirinya, terus dibuat menjadi artifisial jantung ya. Artifisial jantung, sehingga tentu pada saat nanti ditransplantasi balik tidak ada penolakan. Karena tubuhnya sendiri. Tubuhnya sendiri. Itu sedang gencar-gencarnya dilakukan di University of California, di kampus kami dengan di Stanford University. Jadi itu perkembangan teknologi ke depan yang sekarang bisa dirasakan. Saya bilang tadi, pankreasnya bisa dikasih gitu, ginjalnya dikasih gitu, dan sebagainya. Dan ke depan itu sangat canggih. Kampus University California baru mendapatkan sekitar $400 juta untuk mengembangkan teknologi ini. Jadi banyak sumbernya dari pemerintah, dari filantropi juga. Kemudian kalau City of Hope dia baru dapat $600 juta khusus bagaimana menggunakan reaksi terapi genetik atau transplantasi sel pankreas, sehingga orang yang menderita yang disebut dengan diabetes tipe 1. Diabetes tipe 1 itu bukan sekedar butuh insulin, tapi kalau dia pada umumnya cepat meninggal, tidak bisa terkontrol. Dengan model kayak ini sangat-sangat canggih, yang merupakan sebetulnya dasar-dasar ilmu farmakologi, dasar-dasar ilmu biologi bisa ditransplantasikan, dan model pengobatan ke depan itu seperti itu. Oh, dari tubuhnya sendiri ya? Dari tubuh sendiri dikembangkan. Jadi nanti begini, ke depan makanya kelompok grup Samsung dari Korea, grup Bill Gates, terus grup Elon Musk lewat Neuralink-nya dan sebagainya sekarang berlomba-lomba. Amazon juga mengembangkan, pemerintah juga, bagaimana ilmu tentang sel ini dikembangkan secara maksimal, karena suatu ketika ini menjadi modal yang sangat mahal. Kenapa? Kalau misalnya ada mobil kan, spare part-nya, oh ini buatan apa? Toyota, buatan ini Honda dan sebagainya, atau Ford. Organ tubuh kita juga nanti suatu ketika sama itu juga. Nanti kamu berasal dari selnya apa? Buatan atau yang rekayasa dari perusahaan mana? Ini investasi yang sangat mahal di masa depan. Masya Allah. Kalau kita misalnya, saya mau ada masalah di pankreas saya atau masalah ini, saya mau bayar berapa saja. Yang penting saya dapat kembali, saya punya kehidupan. Sehingga ini investasi yang sangat mahal. Dia sudah investasi dong nih si para typhoon Amerika ini ya. Jadi ke depan itu sampai ke seperti itu, dan oleh karena itu pengakuan negara di Indonesia terhadap saya, kan saya sudah diakui di luar negeri, tapi kan Indonesia baru kali ini membuat pengakuan lewat pengukuhan farmakologi dengan keahlian terapi genetik dan terapi sel. Terapi sel ini adalah terapi yang betul-betul terapi masa depan, dan itu perlu kita sosialisasikan, kembangkan, bahkan menjadi bidang pembelajaran khusus di Fakultas Kedokteran. Yes, benar. Karena selama ini di Fakultas Kedokteran belum diajarkan itu. Sementara kita harus advance di negara-negara maju, di negara-negara tempat kami mengabdi, kan saya mengabdi di Amerika, di Jepang, dan di Indonesia sekarang. Itu negara-negara mereka sudah menjadikan dalam standar pendidikan dokter yang mereka sudah masukkan itu. Kita belum. Makanya di Konsil Kedokteran Indonesia saya harapkan itu masuk supaya itu menjadi standar.
Jadi seluruh fakultas kedokteran Indonesia harus memasukkan ilmu itu. jangan hanya dokter stuck di dokter aja gitu kan ya, Dok? Iya. Ya. Jadi dokter yang memahami ilmu masa depan yang akan diaplikasikan supaya kita tidak ketinggalan zaman. Iya, benar. Benar. Karena orang sampai Elon Musk saja sampai menginvestasikan itu. investasinya. Wow, itu luar biasa ya. Elon Musk, Bill Gates. Itu investasi loh. Masalahnya. Joe Bezos dan sebagainya semua. Orang akan melakukan apa aja untuk bisa mendapatkan kehidupannya kembali normal ya. Dan apalagi kalau nanti dikembangkan apa yang disebut dengan kehidupan bisa merekayasa sehingga aspek-aspek penyakit-penyakit yang berbahaya yang bisa membuat kita cepat meninggal bisa dirubah, dihambat, maka kita usia kita bisa lebih panjang kan? Oke. Nah, bukan hanya panjang tetapi kualitas hidup kita juga lebih bahagia, lebih bagus. Karena nggak ada sakit-sakit ya. Iya. Kalau nggak, kalau sakit-sakit mau ngapain juga susah kan.